Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang tahapan kedua untuk menghilangkan kutu di badan koi. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe, lalu lonceng, dan jangan lupa like. Oke teman-teman, ini proses yang kedua ya. Setelah minggu lalu kita sudah memberikan dimilin pada koi-koi ini. Nah, tahapan yang pertama kita lakukan adalah tentu saja proses pengurangan air di dalam kolam. Kita akan kuras menjadi setengah dari kapasitas kolam. Di sini saya gunakan pompa. Ada dua pompa yang saya gunakan. Satu pompa untuk pengurasan kolam, satu lagi pompa yang khusus untuk tetap mengalirkan sirkulasi di dalam filter. Kenapa saya tetap menjalankan sirkulasi? Agar selama proses pengobatan, selama proses dimilin kita berikan di dalam kolam utama, bakteri-bakteri yang ada di dalam filter tidak mati. Karena kalau kita hitung waktu untuk proses pengobatan itu akan berjalan lebih kurang 1 jam. Jadi untuk menghindari kurangnya oksigen, untuk menghindari tidak berjalannya sirkulasi di dalam filter, saya menggunakan satu pompa yang kecil saja agar supaya sirkulasi di dalam kolam tetap berjalan. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada dua pompa ya. Pompa di filter tetap berjalan sambil kita mengurangi air yang ada di dalam kolam. Nah, kita masuk ke tahap pengobatan. Seperti minggu lalu, ini ada dimilin yang sudah saya timbang. Dalam satu bungkus ini isinya 1 gram ya. Karena kapasitas kolam sudah saya kurangi, saya cukup menggunakan 1 gram saja untuk pengobatan tahap kedua ini ya. Kita campurkan dengan air. Airnya cukup air yang ada di dalam kolam saja kita tambahkan, gunanya untuk terlebih dahulu melarutkan dimilin agar bisa larut secara merata. Nah, supaya waktunya tidak terlewat, saya gunakan stopwatch untuk menghitung waktu mulai obat ini atau dimilin ini kita masukkan ke dalam kolam sampai prosesnya selesai. Nah, kalau sudah teraduk dengan rata, teman-teman bisa langsung memasukkan secara bertahap dimilin yang sudah kita larutkan tadi ke dalam kolam. Perlahan saja supaya dimilin ini bisa merata ke seluruh kolam ya. Nah, nanti setelah kita masukkan semua, kita akan hidupkan pompa lebih kurang 3-5 menit agar dimilin ini benar-benar
terlarut secara sempurna di dalam kolam. Ya, sekarang kita akan hidupkan pompanya. Ya. Nah, pompanya sudah hidup. Pompa ini sengaja dihidupkan hanya untuk membuat agar dimilinnya terlarut di dalam air secara sempurna. Perlu waktu sekitar 3-5 menit. Tidak usah lama-lama karena memang selama proses pengobatan kita hanya memerlukan aerasi saja. Ya, setelah 5 menit, 4-5 menit kita matikan pompanya. Kita hanya menggunakan aerasi. Oh ya teman-teman, ini ada tambahan. Sambil kita menunggu proses dimilin ini bekerja di dalam kolam, kita akan menggunakan BioBlue untuk merefresh filter. Ya, sekali lagi ini hanya untuk merefresh, bukan merestart. Ya, bukan merestart, tetapi untuk merefresh atau untuk memberikan penyegaran terhadap bakteri-bakteri yang ada di dalam filter. Apa gunanya? Tentu saja agar filter kita bisa bekerja lebih optimal. Caranya kita larutkan hampir sama dengan kita melarutkan dimilin. Kita larutkan BioBlue tadi ke dalam ember. Ya, dosis yang kita berikan 1 gram itu bisa untuk merefresh air kolam kita sebanyak 2 kubik ya. Jadi saya menggunakan 1 gram saja untuk karena kapasitas kolam saya lebih kurang 2 kubik, maka saya gunakan BioBlue-nya sebanyak 1 gram. Nah, kita larutkan. Setelah kita larutkan di dalam ember, kita biarkan terlebih dahulu dia berproses di dalam ember selama lebih kurang 15 menit. Setelah 15 menit kita masukkan larutan BioBlue tadi ke dalam filter secara perlahan-lahan. Kita masukkan sampai seluruh larutan yang ada di dalam ember habis. Nah teman-teman, ini sudah hampir 1 jam ya, sudah lebih dari 50 menit kita merendam koi di dalam larutan dimilin. Nah, tahap berikutnya adalah kita kembali mengisi air ke dalam kolam sehingga kolam kita terisi sesuai dengan kapasitas awalnya atau kapasitas standar di mana koi-koi kita biasa hidup. Kita biarkan sampai air ini penuh. Nah, sambil menunggu airnya penuh, kita sudah bisa menghidupkan pompa untuk
menambah jumlah oksigen yang terlarut di dalam air. Nah, agar channel ini semakin berkembang, silakan teman-teman tekan subscribe, lalu tekan lonceng, dan jangan lupa di like. Nah teman-teman, ini airnya sudah mulai penuh, kita biarkan saja sampai terisi normal kembali. Baik, sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih sudah melihat channel ini. Jangan lupa selamat bahagia selalu.